Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai pada malam hari ini kita dapat berhadir ke rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan majelis ilmu yang biasa dilakukan setiap minggu, beberapa kali dalam setiap minggunya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah untuk mendatangkan husnul khotimah ya di akhir hayat kita. Mudah-mudahan ini salah satu asbab yang mengantarkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tetapi yang akan kita baca pada malam hari ini kita akan membaca dari terakhir. Kita akan membaca dari belakang ya, dari surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Jadi pembahasan kita yang sebelumnya sampai ke pembahasan tentang orang-orang munafik, tetapi saya diminta agar jamaah lebih paham ya ketika membaca atau menjadi makmum ketika dalam sholat ya, karena kita seringnya membaca surat-surat pendek. Kalau Al-Baqarah kan jarang dibaca Bapak Ibu kalau sholat ya. Nah, kalau ayat-ayat pendek ini yang sering kita dapatkan, bahkan kita sendiri barangkali ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kulhu terus ya. Jadi agar kita lebih paham dan ketika kita memahami makna, bukan hanya makna tetapi memahami secara mendalam, ketika kita membaca ataupun ketika kita menjadi makmum, itu kita akan langsung bisa mendapatkan maknanya, langsung bisa meresapi daripada maksud ayat tersebut. Jadi kita akan membaca dari belakang ya, dari surah An-Nas ya, ke depan ya, jadi bukan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Dan ini memang beberapa tempat-tempat yang lain memulainya itu dari surat-surat pendek, karena itu yang sering kita baca. Nah, maka kita akan membaca dari surat An-Nas ya, karena surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini turunnya bersamaan. Jadi saya akan menyampaikan secara keseluruhan tentang sebab turun daripada ayat ini, baru nanti pembahasannya masing-masing terpisah. Karena dua surat ini turunnya berbarengan. Jadi dua muawwidhatain ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ini turunnya bersamaan.
Jadi sebab turunnya saya akan sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Adapun pembahasan ayat per ayatnya akan terpisah. Ada yang mengatakan surat ini Makkiyah, tetapi juga banyak para ulama mengatakan bahwa ini Madaniyah, artinya surat yang turun di Madinah. Beberapa ada yang mengatakan Makkiyah, karena di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Tetapi ada yang mengatakan ini Madaniyah. Karena apa? Karena ini turun ketika Nabi Muhammad SAW disihir. Jadi Nabi disihir oleh orang Yahudi. Nah, kalau di Makkah kan tidak ada orang Yahudi. Di Madinah yang banyak orang Yahudi, di mana Nabi berdampingan hidup bersama orang-orang Yahudi. Ya. Dalam beberapa kitab tafsir, karena tidak semua menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, itu disebutkan bahwa ada seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Aqsam. Ya, Lubaid bin Aqsam ini tukang sihir. Nah, jadi dia Lubaid bin Aqsam ini mengumpulkan rambut atau jenggot Nabi yang jatuh. Jadi dikumpulkan itu. Jadi kalau hati-hati kita kalau jenggotnya panjang, rambutnya panjang, sisiran gitu ya, rambutnya jatuh, itu diambil, dikumpulkan, diambil, kemudian dibuat seperti buhul. Buhul itu mungkin kain ya, dimasukkan di kain, dimasukkan rambutnya, kemudian diikat, digulung-gulung ya, kemudian diikat oleh Lubaid bin Aqsam ini dengan 11 ikatan. Tidak ada 11 ikatan diikat. Kemudian ditanam di sebuah sumur. Ya, dan ternyata memang sihirnya luar biasa. Sihirnya tembus ke Nabi. Jadi bayangkan Nabi saja kena sihir. Tetapi sihirnya itu tidak sampai masuk ke hati, tidak masuk ke akal, hanya Nabi demam. Ya, Nabi demam, Nabi panas. Ya, sebenarnya hikmahnya besar, memiliki hikmah yang sangat besar Nabi itu terkena sihir. Artinya apa? Ini pelajaran bagi kita, ya, bahwa Nabi saja loh bisa kena sihir. Kalau kita tidak bermawas diri, kita tidak menjaga, bisa saja kita kena sihir. Dan Allah sebenarnya ingin mengajarkan kepada umatnya, kalau Nabi tidak kena sihir, tidak turun ayat ini. Kan begitu. Jadi dengan perantara itu, maka turunlah 2 surat ini. Nah, dalam riwayat itu disebutkan ya, ketika Nabi demam, Nabi berbaring, datanglah Jibril. Ya, Jibril datang. Jibril tidak hanya membawa 2 surat ini, tetapi Jibril juga meruqyah Nabi. Jibril mengatakan, Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika wa hasidin wa ainin bismillahi wallahu yashfika. Yang artinya Bismillahi urqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Ya, min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang mengganggu atau menyakitimu. Ini bisa kita baca Bapak Ibu. Wa min hasidin wa ainin, dan dari orang-orang yang hasad dan penyakit mata. Wallahu yashfika, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Nah, jadi Nabi selain Jibril membawakan 2 surat ini, Jibril juga membacakan atau meruqyah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi sedang jatuh sakit, ya, Jibril memberitahu kepada Nabi bahwa seseorang ada yang menyihirnya, bernama Lubaid bin Aqsam, di satu tempat dekat sumur. Maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mencari itu barangnya itu, apa tadi buhulnya itu, ikatannya itu. Datanglah Ali bin Abi Thalib ke tempat itu. Ternyata memang di situ ada buhul. Setelah dia mengumpulkan rambut atau jenggot Nabi yang jatuh itu, kemudian diambil, kemudian dibacakanlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
Surat Al-Falaq ada berapa ayat? Ada 5. An-Nas ada berapa ayat? 6. Jadi berapa ayat semua? 11. Nah, dalam riwayat itu dikatakan setiap ayat dibacakan maka terlepas sendiri itu ikatan-ikatan itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, terus sampai minal jinnati wan nas. Jadi ada 11 ikatan yang Buhul tadi diikat itu untuk menyihir Nabi itu. Ketika dibacakan maka ikatan satu persatu lepas sesuai dengan ayat yang dibacakan. Untungnya Lubaid bin Aqsam ini hanya mengikat dengan 11 ikatan. Coba ada 100 ikatan, mungkin 100 ayat yang turun, susah kita ngafalnya jadinya kan ya. Nah, jadi dua surat ini turun bersamaan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika terkena sihir, setelah ayat ini turun ya, diriwayatkan dalam Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi merasakan sakit ya, beliau ada merasa demam, sakit, beliau membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Apabila beliau tidak bisa membacanya, maka Aisyah yang membacakannya. Nah, ini kan jadi pelajaran besar buat kita. Sebenarnya di sini bisa saja Allah melindungi Nabi Muhammad SAW dari sihir. Tentu Allah melindunginya. Ya, tetapi beliau itu ingin menurunkan ayat Al-Quran dengan perantara manusia. Ya, kalau hanya ayat ini turun, Al-Falaq An-Nas turun, nih Al-Falaq An-Nas buat sihir, kan tidak ada ceritanya. Tetapi dengan Nabi ada peristiwa bahwa Nabi itu terkena sihir ya, maka ini berarti bagi kita dua surat ini adalah penangkal sihir. Baca ketika kita sedang sakit ya, Nabi juga melakukan itu, dibaca Al-Falaq An-Nas ya, dibacakan di tangannya, kemudian beliau mengusap-usap seluruh badannya. Ya, itu salah satu bentuk ikhtiar. Apakah pasti sembuh? Insya Allah, kalau Allah menghendaki. Biar kalau orang sudah sekarat dibacakan itu, kalau sudah waktunya juga ya, sudah waktunya ya, bukan itu menghindar dari ajal kita, bukan ya. Paling tidak kita kalau penyakit itu karena sakit yang disebabkan oleh makhluk lain, jin ya, setan ataupun yang lainnya, maka insya Allah bisa terhindari. Nah, jadi kita bisa membacakan kepada anak-anak kita ya, anak-anak kita yang belum bisa baca, bacakan. Nabi Muhammad SAW juga meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Allahumma inni u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq. Allahumma inni u'idhukuma min kulli syai'in yu'dhikuma. Dibacakan ayat bacaan ruqyah ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti silahkan cari ayat ruqyah atau doa Nabi kepada cucunya Hasan dan Husain ketika beliau meruqyah. Anak kecil kan tidak bisa baca ya, dibacakan biar apa, bisa mungkin tidurnya tidak nyaman ya. Kalau bayi tidur tidak nyaman, sering menangisnya itu bukan karena mungkin buang air, bukan juga ingin netek kepada ibunya, tapi kadang ada nangis yang tidak jelas gitu. Ya, sebelum tidur ya, bapak ibu bersuci, dipegang jidatnya, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan bisa bapak ibu praktekkan sebelum tidur ya, bisa diamalkan sebelum tidur, itu tidur nyaman ya. Apalagi ayat kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Nabi akan menjaga dari dia tidur sampai dia bangun, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat ini ayat yang luar biasa, melindungi manusia dari kejahatan semua makhluknya, terutama sihir. Memang ada beberapa kelompok, ada orang yang mengingkari hadis ini, mengingkari bahwa Nabi itu terkena sihir. Kenapa? Ya tidak mungkin dong Nabi kena sihir. Kalau Nabi kena sihir, berarti agama yang dibawa oleh Nabi ini agama hasil sihiran orang, pengaruh
dari sihir. Ya kan begitu. Kalau Nabi kena sihir berarti agama apa yang disampaikan oleh Nabi itu kan masih ada sihir-sihir itu masih berpengaruh dalam dirinya. Jadi ada orang mengingkari. Kemudian dia menggunakan dalil wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu, memeliharamu dari gangguan manusia. Bertentangan dong ayat ini dengan hadis sihir tadi. Allah mengatakan Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Kenapa Nabi masih kena sihir? Nah, jadi sebagian ada yang mengingkari. Tetapi ulama yang meyakini hadis ini sahih dan benar Nabi itu terkena sihir membantah. Tadi yang pertama bahwa sihirnya tidak sampai masuk ke akal, apalagi merusak akal. Tidak sampai merusak hati. Ya. Jadi tetap Nabi itu sadar. Nabi itu tidak hilang ingatan, tidak dikendalikan oleh yang menyihir tadi itu. Kalau orang disihir, ya bisa saja tindakannya, ucapannya itu dikendalikan oleh yang menyihir. Tetapi karena Nabi itu hanya sebatas fisik tubuhnya, bagian luar saja, demam, bukan akal, bukan hati, ya Nabi tetap sadar. Kemudian ayat yang dibaca tadi wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari gangguan manusia, maksudnya adalah Allah akan menjagamu dari perbuatan pembunuhan manusia. Bukan menjaga dari gangguan yang menyakiti Nabi Muhammad, tidak. Betapa banyak Nabi Muhammad SAW disakiti, diganggu, disakiti. Tetapi maksud ayat ini bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Apakah Nabi mati di tangan orang? Walaupun kalau Bapak Ibu baca dari bukunya orientalis, terutama seorang orientalis yang bernama Robert Murray. Robert Murray itu nulis buku Islamic Invasion. Dia mengatakan bahwa Isa mati untuk menebus kesalahan dosa manusia. Muhammad mati karena seorang perempuan diracun. Nabi nggak pernah diracun. Apakah betul Nabi itu matinya karena diracun? Antara Nabi diracun sampai wafatnya beliau itu tahunan. Diracun itu setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Beliau wafat tahun 11 Hijriah, berapa tahun? Ya. Jadi tidak nyambung lah ya. Memang pernah Nabi diracun. Nabi dikasih dihadiahi seekor kambing oleh orang Yahudi, seorang perempuan Yahudi. Ya, disuguhkan kambing, diambil oleh Nabi, dimakan oleh Nabi. Tetapi Nabi sudah merasakan yang beda, kemudian dimuntahkan oleh Nabi. Ya memang sempat sakit, tapi tidak kemudian, intinya Nabi itu tidak mati karena diracun. Seharusnya kalau mati diracun ya 2 hari 3 hari lah ya. Ini misalkan sampai bulanan kan berarti racunnya sudah tidak ada. Jadi ayat ini berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala, ayat yang wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu dari manusia, maksudnya Allah menjaga dari pembunuhan, rencana pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Dan itu betul. Ketika Nabi sebelum hijrah, ya orang-orang kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Diberitahu oleh Jibril bahwa orang-orang kafir Quraisy sedang merencanakan untuk membunuhmu, hijrah. Ya, bagaimana mereka itu tertidur coba di malam hari itu. Ini sudah depan pintu ini, ya, rumahnya sudah dikepung, mereka di depan pintu. Mereka kok bisa-bisanya tertidur? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usaynahum fahum la yubsirun. Jadi mereka ini sudah siap pedang, ya. Dalam riwayat itu dikisahkan Nabi mengambil debu-debu itu, ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkan, mereka tertidur semuanya. Ini bisa dipraktekkan bapak-bapak ini. Kalau lagi ditilang sama polisi, ambil debu ini. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyayna fa hum la yubsirun. Taburkan ke matanya polisi, tidak bisa melihat dia. Kucek-kucek matanya. Ya. Nah, jadi
maksud ayat itu Allah menjaga dari pembunuhan manusia. Kalau mengganggu dari gangguan, menjaga atau melindungi dari gangguan atau yang menyakiti, Nabi sering terkena panah, giginya patah, gitu ya. Itu kan gangguan. Jadi ayat ini maksudnya Allah menjaga Nabi Muhammad dari pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Nah, turunlah ayat ini luar biasa ini, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, itulah tentang sebab turunnya, ya, sebab turun dari surat yang pendek ini tetapi memiliki kandungan yang luar biasa. Biasanya dalam Al-Quran itu semakin pendek ayatnya, kandungan balaghahnya itu semakin luar biasa. Ya, kandungan balaghahnya itu kan, keindahan bahasanya itu bagus. Ya, seperti ini yang kita baca ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Merasakan tak keindahannya? Ya. Al-Quran itu, ya, secara keseluruhan, kalau yang mendengar mereka, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, mereka merasakan ketakjuban. Ini bahasanya tidak pernah kami dengar. Jadi mukjizat itu, mukjizat apapun, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, pasti turun untuk menentang, menghadapi tantangan ketika itu. Jadi mukjizat itu turun sesuai dengan kebutuhan atau apa fenomena yang terjadi ketika itu. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran? Karena orang Arab ketika itu mereka sedang berkembang, di tengah-tengah mereka syair. Ya. Mereka itu suka bersyair, suka bikin bait-bait syair, bahkan disayembarakan. Siapa yang syairnya paling bagus digantung di pintu Ka'bah. Mereka suka membuat bahasa yang indah. Maka Al-Quran juga turun, ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang juga dari segi keindahan bahasanya itu luar biasa. Ya. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy membaca Al-Quran, ini tidak pernah kami dengar keindahan seperti ini. Jadi mereka merasakan keindahannya. Ya. Mungkin kalau kita tidak merasakan keindahan, ini indah, ini bagus. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahasa Arab. Jadi kita itu tidak mungkin, ya, menikmati keindahan bahasa Al-Quran kecuali kalau kita paham bahasa Arab. Jadi kita tidak akan merasakan nikmatnya sesuatu kalau kita tidak paham tentang sesuatu itu. Contohnya, kita tidak akan merasakan betapa pentingnya HP ini kalau kita tidak tahu kegunaannya. Coba, ini smartphone itu kan luar biasa, manfaatnya luar biasa, macam-macam lah kegunaannya. Kita kasihkan ke nenek kita, nek pakai. Apa ini? Jadi beda tangan, beda fungsinya juga akhirnya. Nah, kita kalau memahami bahasa Arab, ya, orang tidak paham bahasa Arab pun ketika baca Al-Quran itu, ya, akan merasa Al-Quran itu luar biasa. Nah, maka mukjizat yang turun sesuai dengan tantangan ketika itu. Al-Quran mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya apa? Tongkat yang bisa berubah jadi ular. Fenomena ketika itu apa? Sihir yang berkembang di orang-orang Fir'aun itu. Ya. Kemudian Nabi Isa Al-Masih itu apa artinya? Al-Masih itu artinya mengusap. Masaha. Ya, wamsahu biru'usikum dalam surat apa itu? Al-Maidah, ya. An-Nisa. Nabi Isa, orang buta, orang sakit, diusap bisa sembuh, Pak. Hanya dengan diusap. Maka Nabi Isa disebut Al-Masih. Di antara makna Al-Masih itu yang mengusap. Ya. Ketika itu banyak penyakit seperti lepra, ya, itu diusap saja begini sudah sembuh. Nah,
Jadi mukjizat para nabi itu akan turun sesuai dengan tantangan, ya, fenomena yang terjadi di masa itu. Ya. Jadi tidak ada mukjizat itu yang tidak berlaku gitu, maksudnya tidak berfungsi, sia-sia gitu, kan tidak mungkin ya ada mukjizat seperti itu. Dan mukjizat yang terus kekal sampai akhir zaman sesuai dengan di mana diturunkan adalah Al-Quran. Nah, kita kembali ke pembahasan dua surat ini. Jadi ini dua surat yang turun bersamaan, Al-Falaq dan An-Nas. Di antara sebab turunnya adalah untuk mengobati Nabi Muhammad SAW. Dan ini salah satu pelajaran buat kita, bahwa itu hanya perantara. Ya, nanti kalau ini dibaca oleh orang-orang orientalis diserang lagi, jadi celah untuk untuk menjelekkan Islam dan Nabi Muhammad SAW.